Halo anak-anak Bunda, berjumpa lagi dengan Bunda Sisil dalam materi pembelajaran tematik kelas 5, tema 1, subtema 2, manusia dan lingkungan part 2. Nah, kemarin kita sudah membahas mengenai manusia dan lingkungan dengan materi-materi yang ada di pertemuan sebelumnya. Nah, kita akan membahas kelanjutannya ya. Udah siap? Yuk belajar sama-sama. Kita mulai dari materi IPS Kenampakan Alam di Indonesia. Penampakan alam di Indonesia terbentang luas dari Sabang sampai Merauke. Misalnya pegunungan, sungai, danau, dataran tinggi, dan rawa. Penampakan alam ini tidak tercipta oleh manusia, melainkan oleh kuasa Tuhan Yang Maha Esa. Karena itu mari kita jaga ya, agar penampakan alam di Indonesia tidak mudah rusak. Selanjutnya, penampakan buatan. Penampakan buatan dibuat oleh manusia untuk membantu aktivitas dan kegiatan manusia, juga untuk mensejahterakan orang-orang yang ada di sekitarnya, seperti bendungan, kemudian ada bandara, pelabuhan, dan terminal. Kebayang dong kalau misalnya kita tidak menggunakan penampakan buatan ini, pasti aktivitas kita menjadi terhambat ya. Nah, kita juga harus bertanggung jawab oleh penampakan buatan yang kita pergunakan agar tidak mudah rusak. Selanjutnya, kita akan membahas bersama-sama ragam flora dan fauna di Indonesia. Terdapat 4 kelompok flora yang ada di kawasan Indonesia, yaitu hutan hujan tropis, sabana, stepa, dan hutan bakau. Hutan hujan tropis merupakan kawasan flora yang tumbuh di daerah yang curah hujannya tinggi, iklimnya hangat, serta ukuran dari tumbuhan ini bisa mencapai 50 meter tingginya, bahkan lebih. Contoh paling terlihat ketika kalian melihat pohon-pohon yang ada di daerah Kalimantan. Pohon-pohon asli ini seperti mahoni dan juga bengkirai juga dapat tumbuh tinggi lebih dari 50 meter. Wah, harus kita jaga ya supaya tetap terjaga. Kemudian sabana. Sabana merupakan padang rumput yang diselimuti oleh pohon-pohon kayu di sekitarnya. Nah, kalau sabana ini biasanya kalian lihat di Afrika. Tapi di Indonesia juga adanya di kawasan NTB. Nah, di sini juga banyak hewan yang tumbuh berdampingan di daerah sabana. Sementara stepa seperti sabana, padang rumput yang diselimuti oleh tumbuhan-tumbuhan yang lebih subur, bahkan dijadikan sebagai kawasan peternakan. Nah, banyak hewan-hewan yang dapat diternakan tumbuh di kawasan stepa ini. Contohnya kambing, kerbau, sapi, domba, dan sebagainya. Sementara hutan bakau merupakan flora yang tumbuh hanya di sekitar pesisir pantai. Contoh yang paling terlihat itu seperti hutan mangrove dan hutan bakau yang dikonservasi untuk mengurangi adanya abrasi. Wah, ternyata flora di Indonesia juga bermanfaat ya bagi kita. Sekarang kita akan belajar mengenai kelompok fauna yang ada di Indonesia. Ada 3 kelompok besar fauna yang ada di Indonesia seperti asiatis, australis, dan peralihan. Nah, fauna asiatis merupakan fauna asli yang berasal dari kawasan Asia, seperti gajah Asia dan orang utan. Itulah yang menjadi ciri dari fauna Asia. Nah, biasanya untuk gajah Asia sendiri ukurannya lebih kecil daripada gajah Afrika dan gajah India. Sementara fauna australis merupakan fauna yang biasanya kita jumpai di daerah Indonesia Timur. Karena fauna australis ini berada di kawasan Indonesia Timur dan dekat dengan kawasan Australia, makanya terdapat keragaman fauna yang mirip seperti burung cendrawasih, landak Papua, kuskus, dan kanguru. Nah, untuk mamalia dari fauna australis biasanya berukuran kecil dan memiliki kantung. Sementara fauna peralihan bisa kalian jumpai di daerah Sulawesi atau Indonesia bagian tengah. Nah, fauna peralihan ini biasanya jumlahnya tidak sebanyak fauna-fauna lain atau butuh dikembangbiakan dan jangan sampai punah. Contohnya komodo, anoa, dan sebagainya. Itulah contoh flora dan fauna. Nah, sekarang kita mau tahu fakta mengenai otot dan sendi, kelanjutan dari alat gerak pada manusia.
Buku paket halaman 64 sudah kalian baca sebagai kegiatan literasi di minggu ini. Nah, tahukah kalian bahwa rangka atau tulang merupakan alat gerak pasif, sementara otot merupakan alat gerak aktif. Rangka dapat bergerak karena adanya otot dan sendi, sedangkan otot dapat berkontraksi dan berelaksasi. Berkontraksi artinya otot dapat melakukan kerja, dan berelaksasi artinya saat otot tidak melakukan kerja. Beginilah ilustrasi antara otot dan tulang yang selalu bekerja dengan bersama-sama. Nah, ada 3 jenis otot loh pada tubuh kita, misalnya otot lurik, otot polos, dan otot jantung. Berdasarkan letak, bentuk sel kontrol saraf, reaksi, dan sifat kerja, ketiga otot ini memiliki perbedaan. Yang pertama kita bahas otot lurik dulu ya. Otot lurik letaknya melekat pada tulang rangka, bentuknya memanjang dan ada banyak inti terletak di tepi. Kemudian kontrol saraf pada otot lurik sadar karena bekerja melalui sistem saraf yang dikendalikan oleh kita. Sementara reaksinya cepat dan sifat kerjanya mudah lelah. Sedangkan otot polos terdapat pada organ dalam misalnya dinding usus dan pembuluh darah. Bentuk selnya berbeda, yaitu ujung sel yang meruncing. Kontrol sarafnya tidak sadar dan reaksi dari otot polos lambat, sementara sifat kerjanya tidak mudah lelah. Sedangkan pada otot jantung menyusun otot pada dinding jantung. Bentuknya bulat memanjang dan kontrol dari saraf dari otot jantung tidak sadar, reaksinya lambat dan tidak mudah lelah. Nah, itulah 3 jenis otot dalam tubuh kita. Tahukah kalian bahwa tulang, otot, dan sendi bekerja bersama-sama? Yang pertama, sendi dan otot merupakan alat gerak aktif. Sedangkan fakta kedua, sendi memungkinkan kita dapat melakukan gerakan. Fakta ketiga, sendi merupakan tempat pertemuan antara beberapa tulang. 4. Sendi memiliki arah geraknya masing-masing. Arah gerak bisa kalian lihat dalam pembahasan ini. Arah gerak dari sendi-sendi kita yaitu sendi putar dapat melakukan gerak memutar, sementara sendi engsel dapat bergerak satu arah, sementara sendi pelana geraknya 2 arah. Sendi geser geraknya terbatas, hanya dapat menggeser, sementara sendi luruh dapat bergerak ke semua arah. Nah, nilai-nilai Pancasila ini sudah kalian kerjakan sebagai aktivitas kalian. Nah, kita bahas sama-sama lagi ya. Nilai pada sila pertama yaitu takwa pada Tuhan, yang kedua toleransi antar umat beragama, ketiga bebas memeluk dan menjalankan agama. Sementara pada sila kedua, nilai yang terdapat pada sila ini adalah kesamaan derajat, berani membela kebenaran, dan mengembangkan sikap saling menghargai. Sementara sila ketiga, rasa persatuan dan kesatuan, rela berkorban demi bangsa dan negara, dan cinta tanah air. Sila keempat, nilai-nilai yang terkandung di dalamnya adalah tidak memaksakan kehendak pada orang lain, mengutamakan musyawarah, dan mengutamakan kepentingan bersama daripada individu. Sementara sila kelima, nilai-nilai yang terdapat pada sila ini adalah mengembangkan sikap adil pada sesama, menjaga keseimbangan hak dan kewajiban, dan suka bekerja keras. Nah, ini merupakan aktivitas yang sudah kalian lakukan selama 1 minggu ini. Terdapat 34 provinsi yang ada di Indonesia. Tahukah kalian provinsi paling muda yang ada di Indonesia adalah? Ya, betul, nomor 24 atau Kalimantan Utara yang beribu kota Tanjung Selor. Nah, ini merupakan daftar provinsi yang ada di Indonesia. Pasti sudah hafal semua dong ya. Yuk, kita uji kemampuan dulu. Di sini merupakan Pulau Kalimantan yang sudah ditandai area wilayahnya. Kita coba tebak sama-sama ya. Kita mulai dari A. Tuh, Kalimantan Barat atau Pontianak. B. Kalimantan Tengah atau Palangkaraya, ibu kotanya. C. Kalimantan Selatan dengan ibu kota Banjarmasin. D. Kalimantan Timur dengan ibu kota Samarinda. Dan E. Kalimantan Utara dengan ibu kota Tanjung Selor. Yap, betul semua. Ada lagi nih, gambar berikut merupakan otot lurik. Sendi yang hanya bisa digerakkan ke satu arah disebut sendi engsel. Betul sekali. Apakah kalian tahu penampakan alam yang sesuai dengan gambar di samping? Ya,
rawa, gambar di samping merupakan kelompok flora sabana. Demikian pembelajaran dari hari ini, tetap jaga kesehatan ya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Bunda Sisil akhiri. Terima kasih. Namo Buddhaya.